Hai everyone, kembali lagi sama Desli. Kalian tentu pasti pernah dengar sebutan segitiga Bermuda yang ada di Samudra Atlantik kan? Yes, kali ini aku akan bercerita tentang salah satu wilayah yang disebut-sebut sebagai segitiga Bermudanya versi Indonesia. Di manakah lokasinya dan misteri apa saja hingga dijuluki sebagai segitiga Bermuda versinya Indonesia? So, let's check out. Kebanyakan orang tentu sudah pernah dengar misteri tentang segitiga Bermuda. Berbagai spekulasi yang berusaha menjelaskan berbagai fenomena seperti hilangnya pesawat dan kapal di wilayah tersebut yang terus-terusan bermunculan. Namun hingga kini, misterinya belum juga terpecahkan. Bahkan sampai-sampai memunculkan berbagai teori konspirasi yang menyertainya. Misteri itu tidak hanya ada di kawasan segitiga Bermuda yang ada di Samudra Atlantik saja. Di Indonesia terdapat wilayah yang disebut-sebut sebagai segitiga Bermudanya Indonesia, yaitu perairan Masa Lembo. Segitiga Masa Lembo adalah sebuah garis hayal yang menghubungkan antara Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah di Laut Jawa dan termasuk wilayah perairan Masa Lembo. Masa Lembo sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri dari 3 pulau, yaitu Masa Lembu, Masa Kambing, dan Kramian, yang hanya berpenduduk sekitar 1.000 hingga 4.000-an jiwa saja. Sepintas tidak ada yang aneh dengan kepulauan yang berada di tengah laut antara Pulau Jawa dan Kalimantan ini. Tetapi cerita di baliknya yang membuat banyak spekulasi tentang segitiga Bermuda versi Indonesia ini. Berbagai kecelakaan pada titik ini membuat banyak orang menyebut Kepulauan Masa Lembo adalah segitiga Bermuda versi Indonesia. Di antaranya seperti kecelakaan tragis yang menimpa KMP Tampomas II pada 27 Januari 1981 silam yang bertolak dari dermaga Tanjung Priuk, Jakarta menuju Ujung Pandang. Saat kapal menyeberangi perairan Masa Lembu, tiba-tiba saja terjadi kerusakan mesin dan mengakibatkan kebocoran bahan bakar. Lalu kemudian kapal terbakar sebelum akhirnya KMP Tampomas II karam. Tragedi mengenaskan itu setidaknya telah menelan korban jiwa sekitar 430-an orang dari 1.136 penumpang termasuk kru dan belum termasuk penumpang gelap. Dari korban tewas itu, sekitar 280-an orang hilang bersama kapal. Diperkirakan korban tewas dan hilang bisa lebih dari itu karena banyak penumpang gelap di dalam kapal tersebut. Kejadian ini pun menjadi salah satu peristiwa hitam dalam sejarah maritim Indonesia. Rentetan kecelakaan di perairan Masa Lembu tidak hanya berhenti pada tragedi KMP Tampomas II saja. Beberapa kecelakaan tragis lainnya seperti kapal Senopati Nusantara yang dinyatakan hilang pada 30 Desember 2006 setelah berlayar dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah menuju Semarang. Kecelakaan ini telah mencatat 47 orang meninggal dunia, 347 orang hilang yang kemungkinan besar tewas, serta 235 orang selamat. Kecelakaan tragis lainnya adalah hilangnya pesawat Adam Air pada 1 Januari 2007. Pesawat dengan nomor penerbangan 574 itu jatuh dan hilang di Selat Makassar setelah sebelumnya diprediksi menabrak angin dengan kecepatan
lebih dari 70 knot hingga akhirnya hilang kontak. Pesawat itu membawa penumpang sebanyak 102 orang, termasuk kru kabin yang seluruhnya tewas dan jasadnya belum ditemukan sampai dengan saat ini bersama dengan bangkai pesawat. Kecelakaan tragis lainnya yaitu KM Mutiara Indah pada 19 Juli 2007 yang tenggelam di perairan Majene. Ada juga KM Fajar Mas pada 27 Juli 2007 dan KM Sumber Awal pada 16 Agustus 2007 di lokasi yang sama di perairan Majene. Ada lagi KM Teratai Prima pada 11 Januari 2009 di perairan Tanjung Batu Toro, Kabupaten Majene, dan KM Mutiara Sentosa I pada 19 Mei 2017 yang tenggelam di perairan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Tenggelamnya kapal ini telah menewaskan 5 orang dan 24 orang lainnya hilang. Rentetan kecelakaan ini kemudian menjadi misteri tersendiri mengapa terus-terusan kecelakaan itu terjadi di wilayah yang sama. Selain itu, banyak mitos yang berkembang di masyarakat Masalembu. Katanya perairan ini adalah tempat berdirinya sebuah kerajaan makhluk halus. Kabarnya, mereka yang melewati daerah tersebut harus memberi salam dan sesajen atau tumbal agar tidak menjadi korban kecelakaan naas. Bahkan menurut beberapa orang yang berhasil melewati laut tersebut dengan selamat, mengatakan bahwa mereka pernah melihat penampakan aneh dan misterius di perairan tersebut seperti burung besar, ular laut raksasa, naga, dan sejenisnya. Mitos lain menyebutkan jika terlihat gelombang dengan garis putih, maka jangan pernah coba untuk menerjangnya. Konon kabarnya, garis tersebut adalah lintasan sakral dari daerah Ratu Malaka, ibu dari suku laut. Jika melihat tanda tersebut, nelayan di wilayah Masalembu tidak akan berani untuk pergi melaut. Lalu, apakah itu hanya mitos saja, atau rentetan kecelakaan itu terjadi karena keangkeran wilayah tersebut, atau apakah ada penjelasan ilmiahnya? Ternyata, di setiap misteri yang ada, sebenarnya ada penjelasan ilmiah di baliknya, sama halnya seperti misteri yang meliputi Masalembu. Menurut penjelasan ilmiahnya, segitiga Masalembu ini secara geografis berada di antara pertigaan Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, dan Selat Lombok. Lokasinya inilah yang diduga menciptakan kekuatan fisis interaksi laut dan atmosfer secara alami yang mana turut mengakibatkan kecelakaan potensial terjadi di wilayah ini. Perairan Masalembu juga merupakan titik pertemuan antara arus kencang dari barat yang terus memanjang ke Laut Jawa dengan arus kencang dari utara Selat Makassar. Fenomena ini terjadi antara bulan Desember sampai Januari atau bulan Juli sampai Agustus. Nah, makanya dari itu semua kecelakaan yang terjadi di perairan Masalembu terjadi dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, penjelasan ilmiah lainnya ternyata terdapat air pocket yang juga menjadi faktor yang membuat perairan Masalembu menjadi berbahaya. Nah, air pocket ini adalah ruang yang berisi udara mengalir dengan kecepatan tinggi, bahkan mampu menyedot pesawat, kapal, dan benda asing lainnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang segitiga Bermuda versi Indonesia yang juga sudah dijelaskan secara ilmiah bagaimana rentetan kecelakaan itu terjadi di wilayah yang sama.
Sebenarnya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja. Untuk itu, fokus, ketelitian, dan kehati-hatian sangat perlu untuk diperhatikan karena kita tidak pernah tahu bahaya apa yang akan mengancam kita dan di mana itu terjadi. Jangan hanya kita berfokus pada daerah yang kita anggap rawan saja dan kemudian kita lengah di wilayah lain karena kita tidak pernah tahu kapan bahaya itu mengancam kita. Oke guys, thanks for watching until the end of this video. So, buat kalian yang suka sama video aku ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you on my next video.